Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast MTS Nur Islam. Pada kali ini kita spesial akan bincang-bincang santai tentang informasi SBMP. Nah, pada bulan Maret, April, Mei itu biasanya bulan yang paling bikin mama papa di rumah yang punya putra putri kelas 6 itu bimbang hatinya. Ini anaknya mau dilanjutkan ke jenjang sekolah di mana nih? Swasta atau negeri, ya madrasah atau umum. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang santai tentang MTS Nurul Islam Surabaya, di mana bulan-bulan ini menjadi bahan obrolan para masyarakat yang cukup viral, ya, di mana mulai tahun-tahun belakangan ini MTS Islam itu sudah mulai banyak dikenal dengan program-program kegiatannya yang lebih modern. Bahkan tahun lalu sempat menjuarai vlog Jatim, ya. Dan itu juga kita dapat juara satu silat seni. Nah, ini salah satu-satunya madrasah MTS yang sudah menyiapkan program-program seperti digital, ya, bahasa Inggris. Wah, ini luar biasa sekali. Maka untuk biar tidak lama-lama lagi, mari kita langsung undang Kepala Madrasah MTS Islam untuk kita saksikan atau kita dengarkan langsung program apa sih yang MTS miliki selama setahun ke depan, yang menjanjikan putra putri bapak ibu ini bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan prestasi yang membanggakan. Langsung saja mari kita sambut Kepala Madrasah MTS Nurul Islam, Bapak Herwan Yuwono. Apa kabar Pak Herwan? Ya, ini saya dengar ini Pak, MTS Nurul Islam itu punya program itu yang istilahnya itu melampaui zaman istilahnya Pak. Jadi apa yang diajarkan di SMK itu sudah mulai disiapkan sejak MTS. Tapi sebelum kita bicara ke sana Pak, sebenarnya Bapak sebagai Kepala Madrasah, visi misi MTS itu apa sih Pak? Iya, terima kasih. Untuk di MTS Nurul Islam sendiri itu mempunyai visi yang enggak terlalu banyak, hanya tiga kata. Hanya tiga kata. Tapi insya Allah ini berbobot, ya. Bertakwa, ceria, berprestasi. Bertakwa, ceria, berprestasi. Memang madrasah harus bertakwa Pak. Iya, itu syarat mutlak itu marwahnya orang Islam, harus kita bertakwa. Lah ini yang bertakwa terus ceria nih gimana ceritanya Pak? Artinya gini, pada saat kita itu bertakwa, jadi nanti dari visi itu kan turunnya ke misi. Dari misinya itu siswa itu bisa menjalankan sholat 5 waktu, bisa tepat dengan waktunya. Itu salah satunya di situ. Terus yang kedua, siswa itu belajar juga ndak adanya kepaksaan enggak. Jadi dengan penuh ceria. Jadi mereka itu sholat senang gitu Pak. Iya. Kita saja kadang terpaksa Pak sholat itu Pak. Nah, itu kan pembiasaannya memang kan kita mulai dari MTS, mulai dari kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu dibiasakan untuk sholatnya itu gimana caranya. Memang awal itu kalau disuruh sholat, jangankan anak-anak, kita aja kadang kalau disuruh sholat itu males. Iya. Capek. Cuman kan harus ada supportnya. Artinya ada ribetnya biar anak itu senang untuk melakukan sholat, sehingga dengan adanya ribet semacam itu besoknya pada saat dia lulus dari MTS dia akan terbiasa. Kalau meninggalkan, jangankan meninggalkan, telat 1 menit aja kadang itu seakan kurang sip gitu. Lah nih kiat-kiat khusus panjenengan ini apa Pak bisa menciptakan keceriaan dalam takwaan yang biasanya kita sendiri akan malas. Apa kiat-kiat khusus Pak?
Ya paling tidak kita kan juga harus mempersiapkan sarana prasarana dulu. Sarana prasarana. Iya. Di MTS ada apa Pak untuknya? Untuk sarana prasarana untuk menunjang apa bertakwa dan ceria itu paling tidak kita juga harus menyiapkan pembiasaan untuk bersuci. Artinya air itu harus mencukupi. Jadi kalau misalkan pembiasaan di Nurul Islam itu kan harus apa ya? Setiap pagi sebelum pembelajaran itu kan ada sholat duha. Sholat duha. Sholat Biar duha. rezekinya lancar. Iya. Biar tambah-tambah rezeki gitu. Lah sholat duha sendiri kalau misalkan kita tidak menyediakan air untuk wudhu itu kan awal ya. Kalau nggak ada airnya anak-anak kadang itu risih dan sebagainya itu. Jadi sudah bersih, suci, terus sholat supaya dapat rezeki gitu Pak. Wah, ini luar biasa ini. Sekolah mungkin istilahnya di sekolah-sekolah lain mungkin juga ada sih untuk sholat duha, tapi mungkin nilai plus yang ada di MTS ini akan dibimbing secara khusus bagaimana bisa membersihkan diri dan bersuci dalam atau sebelum melakukan sholat ya Pak ya. Itu luar biasa. Terus untuk yang ketiga itu prestasi ya Pak. Ya prestasi mulai berdirinya Nurul Islam itu tahun 93 kan berdiri, cuman resminya itu tahun 94. Mulai pertama kali berdiri. Operasi itu 94. Iya, operasinya tahun 94. Cuman kalau secara pendaftarannya itu tahun 93. Berdirinya 93, iya. Beroperasi tahun iya, 94. Di situ kita mulai dari setiap kali keluar itu yang pertama kali dulu kita sebagai MTS Nurul Islam di wilayah Surabaya Utara sendiri, Surabaya Utara itu bisa menjuarai danem tertinggi se-Surabaya Utara tahun 94. Sekolah swasta pojok kampung baru berdiri dapat nilai tertinggi se-Surabaya Utara. Luar biasa ini MTS Islam itu memang sepertinya sangat menjanjikan ya Pak ya. Iya, misalnya. Lalu yang paling baru ini apa prestasinya Pak? Untuk yang paling baru ini kan kita juga mengeluarkan kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat yang lebih familiar. Seperti sekarang itu kan musimnya vlog, itu kita juga dulu pernah menjuarai vlog ya tingkat Surabaya. Biarpun juaranya bukan juara pertama, tapi kan paling tidak ada nama dari MTS Nurul Islamnya itu. Dengar juara 1 tingkat Jatim Pak, yang sempat itu dimasukkan di Instagram itu Pak. Oh iya itu yang terakhir kemarin. Yang terakhir itu dapat juara 1 vlog tingkat Jawa Timur. Luar biasa. Jadi padahal MTS Pak ya. Itu apa jangan-jangan ini ada peran guru nih Pak yang ngedit atau yang video itu Pak. Ini hampir semuanya itu dari guru hanya bimbing aja. Hanya bimbing aja. Cuman dari siswanya sendiri yang pertama memang ada potensi, ada kemauan dari siswa. Jadi Bapak Ibu guru itu hanya menggali aja. Digali potensinya, ternyata ya alhamdulillah. Loh, tapi kok bisa gitu, Pak? Itu apakah memang MTS itu menyediakan fasilitas untuk vlog itu juga? Alhamdulillah di Nurul Islam itu memakai fasilitas apa adanya dulu. Karena kita kan juga berdiri. Apalagi kalau sudah ada semacam ini, saya sebagai kepala madrasah akan berusaha mensupport bagaimana caranya minimal ini untuk juaranya ini bisa bertahan. Untuk menuju ke juara vlog berikutnya, lomba-lomba tingkat nasional Pak. Iya, amin. Oke, baiklah. Sekarang ini Pak, ini kan tadi dari visi misinya itu lebih ke 3 kata ya Pak ya. Bertakwa, ceria, berprestasi. Nah, ini bagi orang tua saya rasa sudah sangat cukup ya. Udah bertakwa, hatinya senang, prestasi. Tapi kira-kira nih Pak, kita kan tidak belajar itu di sekolah bukan hanya tentang akademik ya, tentang olahraga dan kreativitas. Tapi dari segi lingkungan atau mungkin perilaku unggulan ini ada program unggulan kan untuk MTS Islam terhadap kehidupan sosial siswa ya, untuk akademik siswa. Apa program unggulannya? Untuk kedepannya kita atau saya itu melihat perkembangan dari MTS Nurul Islam kan memang sangat-sangat dibutuhkan
keahlian, skillnya itu. Maka dari itu dengan adanya semacam itu, kadang saya berpikir dari MTS Nurul Islam, bukan hanya dari MTS Nurul Islam aja, dari SMP yang lainnya, begitu dihadapkan dengan permasalahan pekerjaan itu kadang nggak bisa, terutama karena kita itu sekarang itu eranya era digital. Yang paling mudah itu mengoperasikan komputer atau laptop itu kadang bukan masalah nggak bisa, canggung, kadang itu nggak berani atau gimana. Maka dari itu kelas 7 ini memang ada ekstra khusus, minimal itu dia itu bisa menguasai Microsoft Office, terutama yang Microsoft Word. Jadi harapannya itu nanti bisa membantu berkembang sampai menuju ke tingkat SMA atau SMK. Tapi kan biasanya itu ditimba di kelas sekolah menengah, Pak. Iya, biasanya di tingkat menengah. Tapi kalau misalkan kita dari dasar yang Microsoft Word itu bisa kita salurkan, insya Allah dia begitu di SMK itu menjadi yang lebih berprestasi daripada peserta yang lainnya, lebih unggulan dari nol gitu Pak ya. Iya. Wah, ini apalagi kalau memang dunia kerja sekarang itu komputerisasi itu suatu hal yang wajib ya. Wajib ada. Apalagi kalau misalkan kita lulus SMK, banyak lingkungan kita di sini yang langsung kerja 3 tahun saja mungkin belum cukup untuk menimba pengalaman dalam komputer ya Pak. Jadi MTS ini memberikan terobosan baru, sudah diajarkan, dikenalkan komputerisasi yang bisa dibuat sangu kerja. Luar biasa. Terus kira-kira nih Pak, ketika ada program yang sudah unggul, menarik istilahnya, suasana belajar di sekolah MTS ini gimana Pak? Nah, ini kan tentunya suasana ini akan mendukung semangat dan motivasi belajar Pak. Kira-kira mungkin para wali murid ingin tahu, mungkin bisa diberikan gambaran suasana. Ya, suasana di Nurul Islam itu insya Allah cukup kondusif. Artinya di dalam setiap kelas itu sudah terpasang CCTV. Itu tujuan kita agar bisa memantau peserta didik. Mungkin karena kita kan juga sering ada bullying siswa dan sebagainya, itu bisa ada peringatan lah, itu salah satunya. Terus berikutnya untuk pembelajaran kita juga sudah memakai yang namanya proyektor, jadi tidak membosankan, jadi enggak terus kita berhadapan dengan papan tulis atau gimana. Iya, jadi kita juga akan dilihatkan video-video. Nah, terutama untuk yang seperti ini, podcast ini juga semuanya kerja keras daripada siswa dari MTS Nurul Islam. Iya, ini saya lihat sendiri juga ini kameramennya, editornya semua siswa MTS Nurul Islam. Dan alhamdulillah juga ada beberapa alumni yang terlibat ya Pak ya. Iya, harapan saya kayak gitu. Jadi harus sambung terus. Lulus itu bukan berarti berpisah Pak. Iya, bukan. Lulus itu hanya pindah sekolah. Tapi hubungan belajar mengajar tetap hubungan batin antara guru dan siswa itu harus jalan. Iya. Lah ini kira-kira nih Pak, bukan kira-kira sih istilahnya, apa namanya, janji ya, bukan janji apa ya, semoyo bahasa Jawa ini, semoyo, apa yang ingin Bapak berikan, harapan ya, harapan dengan adanya program ini, harapan yang bisa diraih oleh calon siswi MTS Islam nantinya Pak di tahun depan ini Pak. Harapan saya untuk yang dari MTS Nurul Islam itu harus bisa mengejar prestasi, karena prestasi itu enggak harus lewat prestasi akademik, lewat tulis menulis, pembelajaran matematika, bukan. Prestasi itu juga bisa dicapai lewat keahlian masing-masing, entah itu lewat podcast, entah itu lewat komputer, semuanya saya hitung dengan penghargaan semuanya. Jadi di situ memang saya berusaha bagaimana caranya semua prestasi baik akademik maupun non akademik itu terhitung nilainya, terhitung positif. Jadi kita hitung untuk di kemudian hari ada penghargaan khusus yang diberikan kepada siswa. Itu untuk ini apa namanya, bimbingan ke lebih kita kan tahu mungkin ada siswa yang atau wali murid ya
itu sudah memberikan harapan tertarik dengan program-program kita. Ada harapan untuk siswanya seperti ini. Nah, kira-kira apa yang Bapak akan lakukan ketika di tengah jalan nanti ada kendala seperti misalkan siswa yang waktunya waktu kurang cukup, kurang mungkin kendala di faktor lain saja. Apa kiat-kiat atau mungkin ada konseling, ada guru konseling di sini? Untuk guru konseling secara khusus tidak, kita juga akan terus berkoordinasi. Jadi berkoordinasi baik dari wali murid, dari bapak ibu guru yang lainnya. Jadi kalau misalkan nanti terjadi secara psikologisnya itu memang membutuhkan, kita juga langsung konsultasi ke puskesmas. Kebetulan di puskesmas Gading ini juga ada dokter khusus psikologi. Jadi sudah. Tapi intinya MTS Nurul Islam ini berkomitmen untuk akan terus mengawal. Mengawal. Karena kan kita juga mendapat amanah dari orang tua. Baik. Terus mengawal bagaimana siswa yang berbakat, calon siswa yang berbakat itu ketika masuk di MTS Islam ini akan kami upayakan untuk digiring meraih bakatnya itu secara maksimal. Ketika di pertengahan jalan akan dibimbing, diawasi, dikontrol gitu Pak ya. Wah, ini saya rasa MTS Islam ini tidak ragu lagi. Pantas saja menjadi bahan obrolan di para masyarakat Pak. Mungkin viralnya ini, gembar-gembornya ini saya harap tidak hanya menjadi iming-iming Pak. Jadi saya harap semua wali murid yang kebetulan menyimak podcast ini dengan yang kebetulan yang bicara di samping ini kepala madrasah Bapak Ibu. Jadi jangan ragu lagi. Silakan segera daftarkan putra putri Bapak Ibu sekalian yang sudah kelas 6 segera, karena dengan sekolah di MTS Islam memang semua Allah yang memberikan ilmunya, tapi dengan upaya kita harapannya bakat yang dimiliki oleh Bapak oleh putra putri Bapak Ibu sekalian bisa terasah dengan baik di MTS Nurul Islam ya. Nah, ini yang terakhir nih Pak. Terakhir sebelum kita tutup podcast ini, itu semua harapan tuh biasanya ada harganya Pak. Nah, ini kalau sekolah di MTS itu berapa ini biayanya Pak? Ini jangan-jangan menarik tapi mahal, ini jadi ngepir ini Pak wali murid ini Pak. Memang semua itu kalau orang Jawa mengatakan kan jerbasuki mau beo. Wah, gimana itu Pak? Jadi semuanya itu memang butuh biaya. Cuman biaya yang dikeluarkan di sini itu juga ada hasil maksimalnya. Jadi ada hasil maksimalnya. Ono rupa. Untuk tahun ini itu kita ngasihkan nominal ya nominal itu 1.330.000. Itu net. Bukan, nanti ada bonus-bonusnya. Oh, itu masih kotor. Bonusnya apa nih Pak? Ini kan pakai gelombang-gelombang biasanya. Kita kan tetap memakai gelombang. Jadi gelombang 1 dan gelombang 2, gelombang 1 dapat apa nih Pak? Kalau misalnya kalau gelombang 1, yang gelombang 1 itu langsung dapat potongan harga. Jadi potongan harga pendaftaran. Bukan pendaftar, ya keseluruhan lah. Biayanya itu dari 1.330.000 menjadi berapa Pak? Menjadi 997.500. Potongan 400 lebih Pak ini Pak. Wah, ini itu berlaku pada gelombang 1 dari sampai tanggal berapa itu? Dari tanggal 20 April sampai dari tanggal 21 April sampai dengan 20 Mei. Gelombang 2 Pak, potongannya? Yang gelombang kedua itu enggak ada potongannya. Cuman sebelum menuju ke gelombang 2 itu kita juga menerima siswa yang paling berprestasi. Ini yang paling saya tunggu-tunggu, karena sesuai dengan visi saya bertakwa, ceria, berprestasi. Makanya ini saya paling menghargai siswa yang dulunya berprestasi di tingkat SD maupun MI. Kalau dia berprestasi itu dapat potongan 50%. 50%. Kalau 1.300 menjadi 650. Kurang lebih. Kalau gelombang pertama cuma 900, kalau yang berprestasi pangkas separuhnya.
Cuman itu pas di gelombang 1 pendaftarannya untuk yang berprestasi itu. Yang berprestasi. Kalau yang di gelombang lain Pak? Kalau misalkan dia berprestasi tapi masuk di gelombang 2 pelunasannya ya nggak kehitung. Apalagi di gelombang 2 itu hanya dapatkan bonus tas sekolah. Gelombang 2 hanya dapat bonus. Iya, kalau tas ada sekolah. yang berprestasi daftar di gelombang 2 gimana Pak? Ya hanya tas sekolah itu. Hanya tas sekolah itu. Jadi Harapan saya yang berprestasi memang betul-betul berprestasi. Ayo silakan daftar di gelombang pertama. Gelombang pertama. Iya. Baik, para Bapak Ibu wali murid yang memiliki putra putri kelas 6 segera daftarkan putra putri Ibu di sekolah MTS Nurul Islam di gelombang pertama. Selain dapat potongannya banyak, ya itu juga nanti banyak dapat fasilitas dan tentunya prestasi yang dinantikan kita berupaya untuk mencapai bersama. Iya. Dan dengar nih besok ada bazar ini Pak. Iya, nah, ini juga bazar besok itu juga ada banyak sekali potongannya. Banyak sekali. Yang paling menarik saya dengar itu ada potongan formulir 50%. Benar dong? Iya, pada saat dia itu langsung mengambil formulir langsung bayar di tempat. Iya, bayar di tempat langsung kepotong 50%. Kalau langsung lunas, kalau langsung lunas dapat potongan lagi. Itu 800. jadi cuma 800 melebihi dari gelombang pertama. Melebihi gelombang pertama. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, jangan lama-lama, segera hadiri bazar Kartini RW 7 Kapas Baru besok. 2 hari Sabtu dan hari Minggu. Iya, tanggal 3. Tanggal 3 dan tanggal 4. Kita berada di tepat di pintu gerbang gang 5. Iya. Di situ ada booth kita, bisa segera datangi dan daftar segera juga. Dapatkan potongan spesial dari harga 1.300 menjadi 800. Luar biasa. Demikian podcast yang kita adakan pada hari ini, semoga menjadi pengantar bagi kita semua atau bagi bapak-bapak ibu wali murid untuk bisa mendapatkan informasi bahwa MTS ini adalah sekolah unggulan yang bisa dibanggakan. Terima kasih Bapak Irwan selaku kepala madrasah. Kami harap betul-betul MTS bisa berkomitmen sampai akhir tahun. Kalau bisa terus Pak, sampai Pak Herwan menjabat dan sampai diteruskan kepala sekolah berikutnya. Amin. Terima kasih, demikian dari kami. Saya rasa sudah cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.